Ya, selamat siang adik-adik. Selamat dari SMA Mojo Tengah ya? Iya, Pak. Moteng ya, Mojo Tengah, Wonosobo. Selamat datang di Dataran Tinggi Dieng. Perkenalkan, nama saya sebagai pemandu wisatanya AAR Wijaya, dan saya jadi pemandu di sini baru 39 tahun. Terus gimana? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ya. Alia Suraya Rudias. Nama panggilannya? Alia. Alia. Yang Ya. satunya? Luna. Teman saya Luna. Oke. Kalisa, panggilannya Luna. Ya, oke. Jadi tugas kami di sini diberi tugas untuk mewawancarai mengenai kearifan lokal. Dan Ya. kami memilih Candi Arjuna sebagai objek kami. Ya, Kemudian di sini saya ingin bertanya tentang sejarah. ya. Boleh, silakan. Asal-usul Candi Arjuna itu bagaimana ya, Pak? Ya, jadi Candi Arjuna itu yang paling ujung sana kan di sini ada 5 candi. Iya, Pak. Nah, itu yang paling ujung itu yang paling besar Candi Arjuna, di depannya Candi Semar, terus ke selatan ini Ya. Candi Sri Kandi, terus Candi Puntadewa, dan terakhir Candi Sembadra. Jadi asal-usul Candi di Dieng ini didirikan oleh dinasti Mataram atau oleh Kerajaan Mataram kuno, dinasti atau generasi yang pertama, dinasti Sanjaya. Didirikan di tempat yang tinggi karena filosofinya tempat yang tinggi itu lebih dekat kepada Sang Hyang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Untuk yang menemukan candi ininya awal-awalnya siapa ya, Pak? Candi-candi di Dieng pada pertama kali ditemukan oleh Dr. H.C. Cornelius dan Theodor van Erp, arkeolog Belanda. Pada waktu ditemukan itu semua candi masih tergenang air. Oh, seperti itu ya. Ya. Untuk ini arsitekturnya dari candinya itu ada yang khas gitu tidak ya, Pak? Tadi tergenang air ya, kemudian candi ini baru dikeringkan pada tahun 1856 oleh Dr. Van Kinsbergen dengan ditemukannya sebuah terowongan kuno di sebelah barat sana yang hingga kini dinamakan Gangsiran Aswatama. Ciri-ciri candi di Dieng itu bentuknya sangat sederhana, menandakan ketuaannya. Kemudian Candi Arjuna itu satu-satunya candi di Dieng yang mempunyai relung candi, tapi di bawahnya ada jaladwara, artinya pipa untuk mengeluarkan air. Jadi air itu, jaladwara itu dulu tersambung ke patung Siwa atau Linggayoni di dalam candi. Ketika patung Siwa dicuci oleh Brahmana, maka blessing waternya keluar lewat pipa yang itu. Iya. Untuk candinya sendiri itu digunakan untuk apa, Pak? Candi itu berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa, Gerha itu artinya rumah. Jadi candi ini dibangun, fungsi utamanya tetap untuk menyembah Sang Hyang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Tapi di Jawa, candi ini digunakan juga untuk penyimpanan abu jenazah. Oh, betul. Iya. Apa lagi? Kenapa dinamakan Candi Arjuna? Nama-nama candi ini oleh pembuatnya tidak diberi nama. Jadi candi-candi ini diberi nama oleh orang-orang generasi berikutnya. Ada yang berpendapat diberikan oleh pengikut Sunan Kalijaga dengan harapan supaya orang Hindu bisa memeluk agama Islam dengan tidak dipaksa. Jadi transferasi budaya dari Hindu ke Islam. Oh, betul. Kadang ada apa? Cukuran gimbal itu di sini. Ya, anak gimbal yang dicukur dalam acara tahunan yang disebut Dieng Kultur Festival diselenggarakannya di sini. Tapi saya dengar tahun lalu ini pencukuran rambut gimbalnya nggak ada ya, Pak? Bukan tahun lalu, tahun lalu ya, Ya, 2023 ya, sekarang udah 2024 ya. Jadi betul ditiadakan karena ada proyek penataan objek wisata di Dataran Tinggi Dieng yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR. Oh, seperti itu. Iya. Untuk ininya sendiri menjadi tempat wisatanya itu kapan, Pak? Kalau boleh tahu. Maksudnya? Dari kapan dijadikan? Kalau tempat melihat wisata? buku yang sangat tua, nama bukunya majalah Sinfo tahun 1928. Dataran Tinggi Dieng ini sudah dikunjungi oleh wisatawan asing dari tahun 1883. Pada tahun itu ada seorang wisatawan dari Jerman bernama Hermann Keller. Tidak percaya bahwa Gua Jimat itu banyak iblisnya dan dekat ke situ dan meninggal. Meninggalnya bukan karena iblis tapi karena gas beracun. Oh, ini ya, seperti itu.
Untuk lokasi candi ini sendiri, apakah di sekitarnya itu sangat di sekitarnya tuh apa ya Pak? Kayak kenapa masih banyak ini pemukiman gitu Pak? Oh, gitu. Kenapa tidak dinetralisir menjadi tempat wisata semua? Oh, mungkin nggak bisa, sebab di sini kan udah penduduknya sudah ada dari dulu juga. Kemudian candi sebagai bangunan suci tetap dipelihara oleh kita semua ini di sini, orang-orang Dieng juga ikut memelihara keabadian candi, dan termasuk para pemandu wisata juga ikut bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga candi. Selain pegawai BPK dulu Dinas Purbakala, sekarang BPK Badan Pelestari Kebudayaan dan MCB Museum Cagar Budaya. Kalau yang di sana itu Candi Setiaki? Ya, Candi Setiaki salah satu candi yang ukirannya banyak dan paling bagus itu, nanti dilihat. Oh iya. Nanti dilihat Candi Setiaki bagus. Kenapa di sana sendiri? Ya itu mungkin pada waktu itu penggunaannya tergantung kepada keperluan pada waktu itu. Sebagaimana kita mendirikan masjid, masjid perlu dibangun di sini karena mengingat bahwa strategis, demikian pun dengan candi. Candi itu dibangun di sini karena pada waktu itu sangat diperlukan oleh orang-orang Hindu pada waktu itu, ya kan dibangun di situ. Oh begitu. Ya. Katanya kan tadi yang candi yang di sana itu lebih bagus, paling bagus gitu ya? Ya, karena reliefnya paling banyak. Oh. Di situ ada relief duaf itu artinya manusia kerdil, ada relief aneh ya, seperti kacang dieng. Kacang dieng itu kan dari Belanda, tapi kok daunnya ada di candi itu ada, gitu, luar biasa. Terus, ada relief monyet juga ya. Berarti berbagai macam arsitekturnya di candi yang tersebut lebih baik. Iya, betul. Kalau candi di sini arsitekturnya hiasan kala aja, dan hanya satu candi di sini yang mempunyai relief Trimurti atau 3 dewa, hanya Candi Sri Kandi itu. Reliefnya di sebelah utara Dewa Wisnu, di sebelah timur Siwa Mahadewa, di sebelah selatan Brahma. Terima kasih sekali atas pengetahuan. Ya, saya terima kasih sekali untuk Anda dari SMA Mojo Tengah. Luar biasa sekali atensinya terhadap peninggalan nenek moyang kita. Mari kita lestarikan, mari kita sebarkan. Apabila berkunjung ke tempat-tempat wisata itu, mari kita hindarkan untuk membuang sampah sekecil apapun. Dan terima kasih khususnya untuk SMA Mojo Tengah Wonosobo yang luar biasa. Semoga guru-gurunya juga dapat berkah dan anak-anak didiknya pada berhasil semua. Jadi generasi muda Indonesia yang tangguh bisa memajukan nusa bangsa dan agama kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Kami pamit dulu, Pak. Iya, nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan ke saya. Oh siap Pak, terima kasih Pak. Sama-sama nih.